saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Membangun komunikasi dengan FIFA dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Baik, selamat malam Mirsa, Anda menyaksikan Dua Sisi. Mirsa, tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menjadi tragedi kelam bagi dunia persepakbolaan Indonesia. 131 nyawa melayang dari sebuah ajang pertandingan yang seharusnya menjadi ajang menonton klub favorit bagi para supporter, menjadi sebuah petaka yang membawa maut. Dan buntut dari tragedi ini akhirnya seluruh laga di Liga 1, 2, dan 3 dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Lalu apa poin evaluasi agar peristiwa ini tidak terulang? Dan bagaimana pula dampaknya dengan dihentikan Liga 1, 2, dan 3 ini di persepakbolaan Indonesia? Kami akan bahas di Dua Sisi bersama saya, Dwi Anggia. Dari fakta itu diminta segera bekerja, kalau bisa tidak sampai 1 bulan. Untuk itu Keppresnya akan dikeluarkan hari ini. Kan kita harus melihat lapangan, menemui siapa yang menyaksikan, siapa yang memberi komando, jaringannya dengan siapa, kok bisa jadwal pertandingan yang diusulkan sore kok tetap berubah malam. Itu kan ada jaringan-jaringan, ada jaringan bisnis, ada periklanan dan sebagainya. Nanti kita lihat semua. Membangun komunikasi dengan FIFA dan tentu kita sangat berharap ini tidak menjadi rujukan dan landasan dari FIFA untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan untuk Indonesia dan PSSI khususnya. Kami tetap melakukan komunikasi dan akan menyampaikan laporan. Menjawab pertanyaan siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab, baru saja kita dengarkan bersama pernyataan dari Kapolri. Sudah ditetapkan 6 orang tersangka dari tragedi yang menewaskan 131 orang ini. Tadi disebutkan ada mulai dari yang pertama AHR, Direktur PT Liga Indonesia Baru, kemudian ada Ketua Panitia Pelaksana, dan juga ada Security Officer yang jadi tersangka, serta 3 orang aparat kepolisian, Kabak Ops Polres Malang, dan kemudian ada Dandim Brimopolda Jatim serta Kasat Samapta Polres Malang yang dijadikan tersangka dalam peristiwa ini. Polisi juga masih terus melakukan penyelidikan dan terkait kasus ini. Mereka juga melakukan pemeriksaan internal terhadap kurang lebih 31 orang personel terkait dengan pengamanan pada saat peristiwa ini terjadi. Kami akan mendiskusikan lebih lanjut bagaimana dampak dari dihentikannya Liga 1, 2, dan 3 terhadap dunia persepakbolaan kita. Sudah hadir bersama saya 2 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Muhammad Farhan, mantan manajer Persib. Selamat malam, Mas Farhan. Selamat malam, Assalamualaikum Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah kiri saya ada Mas Budi Setiawan, ini pendiri Football Institute. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Mbak Anggi. Ya. Selamat malam Kang Farhan. Selamat malam Kang Budi. Nanti juga akan bergabung bersama kita Bapak-Bapak. Ini Mas Andik Haryanto, seorang Aremania yang pada malam naas itu hadir di sana, yang kehilangan anggota keluarganya. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin kita juga menyampaikan duka cita mendalam ya, belasungkawa terhadap semua keluarga korban yang meninggal dalam peristiwa di Stadion Kanjuruhan. Saya ingin langsung memulai ke Mas Farhan. Ya. Kita sudah saksikan bersama tadi juga bagaimana perkembangan terbaru. Ada penetapan 6 orang tersangka yang bertanggung jawab, ini yang paling tinggi nih ya, dari Direktur PT LIB-nya sampai juga aparat di sana jadikan tersangka. Mas Farhan, kalau kita melihat ini memang sejarah kelam yang ada di dunia persepakbolaan kita. Walaupun kita tahu sebenarnya dunia sepak bola kita juga sering terjadi kerusuhan ya. Cuman ini yang paling berat mungkin terjadi. Betul sekali.
ini merupakan duka yang luar biasa untuk kita semua karena bagaimanapun juga yang terjadi sekarang ini korbannya paling banyak. Ya. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya nggak makan korban. Masih segar dalam ingatan saya dalam pertandingan penyisihan Piala Presiden 2022 di Kota Bandung, 2 orang tewas. Ya. Sama, karena berebut masuk kalau ini. Karena waktu itu antara Panpel dengan beberapa pihak itu masih ngotot-ngototan mau tiket online atau tiket manual. Tetapi tewasnya 2 orang saudara kita itu, 1 orang Bogor, 1 orang Bandung, menyadarkan banyak pihak di Kota Bandung sehingga akhirnya Panpel Persib itu memaksakan diri untuk melaksanakan penjualan dan distribusi tiket hanya online. Tidak ada offline sama sekali. Memang kemudian menimbulkan gelombang protes karena mengubah kebiasaan. Ya. Salah satu yang paling menarik adalah sulit akses terhadap situs pembelian tiket. Karena emang kita mesti ngantri. Ya. Kedua, setelah dapat tiketnya susah payah sampai 2-3 jam nongkrongin handphone dan laptop, maka kemudian harus ngantri lagi untuk menukarkannya menjadi gelang. Setelah itu mereka mesti jalan lagi ke stadion di mana menuju ke stadion itu ada 3 kali pemeriksaan gelang tiket dari polisi. Akibatnya di awal-awal pertandingan stadion menjadi sepi, nggak ada yang nonton. Karena proses masuk itu lama ya. Ditambah lagi Persib kalah 2 kali berturut-turut di kandang. Nah ini sampai hari ini walaupun dalam 3 pertandingan terakhir itu stadion sudah mulai nyaman, Persib sudah mulai kembali ke jalur kemenangan gitu. Tetap ada resistensi atau permintaan agar dilakukan kombinasi. Misalnya kalau online tiket tuh kan 1 orang 1 tiket. Ya. Tidak boleh misalkan kita 3 orang nih kumpulin sama saya ya kolektif gitu. Tetap masih ada permintaan, oke lah kita tetap online tapi boleh nggak dibelinya secara kolektif gitu. Karena toh argumennya kalau tujuannya untuk mencegah calo, kita udah online juga masih ada calo gitu. Ini sebuah proses yang ongoing. Nah, kalau cuman menunjukkan sebuah kemajuan. Ada perubahan ya. Nah, kalau melihat kasus yang di Malang ini kan lain hal ini ya. Dengan massa sudah ada di dalam, tapi penanganan di dalamnya itu yang bermasalah. Saya sebetulnya melihat siapa yang menjadi tersangka disebut oleh Kapolri tadi, kelihatannya kepolisian sudah mulai bisa melacak bahwa, dan disebutkan oleh Pak Kapolri, bahwa penjualan tiket melebihi kapasitas. Over capacity ya dari 38.000. Ditambah lagi satu hal sebetulnya yang tadi juga kan kena security officer-nya kena ya. Security officer itu bukan polisi atau tentara loh. Itu adalah orang sipil yang menjadi panitia pelaksana yang tugasnya security officer gitu. Walaupun dia dinyatakan bersalah karena menarik para steward pada saat kejadian berlangsung, sebetulnya yang perlu juga nanti disidik adalah apakah security officer berhasil memastikan bahwa penjaga pintu tidak memasukkan orang-orang tanpa tiket. Itu juga harus Itu salah satu hal yang paling menakutkan. Itu paling menakutkan gitu, karena ketika itu terjadi maka akan ada keliaran yang tidak bisa dikendalikan di dalam tribun. Ya? Baik Mas Farhan, sebelum kita lanjutkan diskusi di studio, kami ingin mengajak Anda juga pemirsa untuk bergabung dengan Mas Andik Haryanto. Mas Andik, sudah bisa bergabung mendengarkan suara saya, Mas Andik Haryanto? Belum. Mas Andik ini adalah salah seorang Aremania, salah seorang supporter yang hadir malam itu di Stadion Kanjuruhan,
yang juga menyaksikan bagaimana chaos terjadi malam hari itu, dan Mas Andik juga kehilangan anggota keluarganya. Mas Andik, bisa mendengarkan suara saya? Dengar. Baik Mas Andik, sebelumnya kami ingin mengucapkan duka cita mendalam, kami berbelasungkawa atas kehilangan yang Anda alami. Kami paham mungkin ini masih cukup berat untuk Anda, tapi kami sangat menghargai kehadiran Anda untuk bisa berbagi bersama kami malam hari ini, Mas Andik. Mas Andik, mungkin Anda bisa menceritakan apa hal terakhir kali yang Anda ingat ketika peristiwa kerusuhan atau chaos yang terjadi di Stadion Kanjuruhan kemarin, Mas Andik? Silakan Mas. Ya, halo. Suaranya nggak? Mas Andik bisa dengar suara saya? Iya. Mas Andik bisa diceritakan kembali, Mas Andik? Ya, kami akan mencoba kembali memperbaiki komunikasi dengan Mas Andik yang ada di Malang. Kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa. Dua sesi akan kami lanjutkan sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali dua sesi, pemirsa, dan sudah bergabung bersama kita Mas Andik Haryanto. Ini seorang Aremania yang menyaksikan langsung juga pertandingan di Kanjuruhan pada minggu kemarin dan juga kehilangan 3 anggota keluarganya. Mas Andik, kami turut berduka, berbelasungkawa atas kehilangan Anda. Dan terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita malam hari ini, Mas Andik. Bisa diceritakan, Ya. Mas Andik, apa Ya, hal terakhir yang Anda ingat atau mungkin Anda berkomunikasi terakhir dengan istri Anda sebelum kerusuhan atau kepanikan penonton terjadi malam hari itu, Mas Andik? ya karena ini gas air mata itu, saya jadi bisa nggak inget lah. Waktu itu saya kan pegang anak saya yang kecil, Ya. pegang anak saya yang kecil, mata saya juga udah perih, ngalir terus. Jadi saya dapat jalan juga nggak, seingat saya itu lemparin anak saya yang kecil itu ke bawah, terus saya loncat ke bawah, baru lari ke medis itu. Sementara istri dan 2 anak Anda yang lain posisinya di mana? Posisinya di dalam tribun 13 itu. Terpisah berarti ya? Itu terpisah Iya. ya? Oke, ini foto terakhir Mas Andik ya, mungkin kalau ada monitor ini adalah foto terakhir Mas Andik beserta istri dan 2 orang anak gadisnya ya? Iya. Betul. Nah kemudian akhirnya Anda melemparkan anak Anda yang paling kecil ini ke bagian bawah. Iya, ke Hingga bawah. akhirnya bisa keluar gimana Mas Andik ceritanya? Sambil menggendong anak yang paling kecil berarti ya? Waktu itu ini masih tim medis juga masih ada 1-2 orang. Yang pertama lah istilahnya. Nggak lama lagi, 10 menit lagi, udah banyak banget itu orang yang dibopong, gendong, dibawa ke medis itu udah nggak muat lah tempat di situ. Ponakan saya juga itu 10 menitan itu udah dibopong, 2,5 jam meninggal dia. Nah. Kalau anak sama istri saya, anak saya ketemunya di Kanjuruhan, di bawah PIB itu di lorong. Kalau istri saya di rumah sakit Wafa, ketemunya jam 1:30. Oke, tapi sebelumnya sebelum mengetahui istri Anda di rumah sakit, Anda sempat berupaya mencari ya di lapangan saat itu ya, di stadion ya? Iya. Sampai di situ tinggal sedikit lah, yang meninggal juga udah nggak ada. Sudah dibawa ke RSUD Panjen sama Wafa. Waktu itu masih rumah sakit 2 itu yang dibawa ke situ. Nah, akhirnya Mas Andik bisa keluar selamat bersama anak balitanya.
bagaimana Mas Andi? Karena itu kan saya tidak bisa membayangkan, orang pasti panik luar biasa, semuanya berpacu ingin keluar dari stadion, Anda bisa keluar seperti apa? Itu seingat saya itu jatuhin anak saya ke bawah itu kan, itu saya tempat saya turun itu kira-kira 1 meter, itu yang di bawah itu darurat itu, Mhm, pintu 1 meter persegi kalau nggak salah itu. mhm. Di situ ya berebut ingin keluar. Itu posisi pintu Anda ingat nggak dikunci atau sudah terbuka sebelumnya? Waktu itu pintu yang 1 meter itu terbuka, Oke. ditendang apa gimana, pokoknya posisinya dibuka. Cuman pintunya kan kecil itu 1 meter Mhm. persegi kalau nggak salah itu, pintu besi yang di bawah itu. Pintu itu kan nggak ada tangganya apa, kira-kira tingginya 2 meter kalau nggak salah. Jadi kita harus loncat di situ. Nah, untuk anak balita Anda sendiri ketika dilemparkan sekarang kondisinya gimana Mas Andik? Alhamdulillah baik, masih sehat. Oke. Nggak ada bekas-bekasnya, nggak ada. Alhamdulillah ya, kondisinya sehat Iya. walafiat. Kini hanya tinggal Anda dan anak Anda berarti ya Mas Andik ya? Iya. Oke. Dan setelah Anda berhasil keluar, apa yang Anda saksikan? Masih sempat bertahan di sana atau langsung pergi meninggalkan lokasi? Bertahan lama itu sampai jam 1-an kalau nggak salah saya. Nyariin istri saya itu. Masih berusaha mencari istri Anda ya? Iya. Saat Anda bertahan menunggu sampai jam 1 itu Mas Andik, apa yang Anda lihat di sana Mas Andik? Wah, banyak sekali orang yang meninggal, yang luka-luka, yang nangis, yang teriak-teriak, yang marah-marah sama aparat. Banyak banget tuh ya, besi-besi saya keluar itu baru tahu ada yang bakar-bakar, itu baru tahu keluar itu. Oke. Nah, tadi Anda bilang akhirnya Anda sempat menemukan anak Anda yang perempuan berdua, di mana posisinya Mas? Di bawah tribun VIP itu, di lorong udah tertata orang meninggal semua itu. Oke. Oke, dan baru jam 2 Anda mengetahui istri Anda di rumah sakit begitu ya? Iya. Oke, Mas Andik, sekarang kita tahu ada banyak kehilangan, banyak duka di sana, dan Anda adalah supporter bola, supporter Aremania. Bagaimana Anda melihat sekarang pertandingan sepak bola? Sekarang kan juga ada wacana ini dihentikan pertandingannya. Kalau Anda sendiri inginnya seperti apa? Harapannya seperti apa, Mas Andik? Ya, harapan saya buat pelajaran lah, sama ya cukup keluarga saya aja yang jadi beban beginian. Itu aja. Oke, sekarang pertandingan liga ini dihentikan dan sudah ada tersangka 6 orang. Bagaimana Anda melihat ini, Mas Andik? Ya, gimana ya? Saya masih kayak trauma kalau lihat itu. Jadi tidak ada keinginan lagi untuk nonton bola ya, Iya. sepertinya? Ya, Oke. Anak Anda kondisinya bagaimana sekarang, Mas? alhamdulillah ini sehat. Di usia segitu pasti sedang dekat-dekatnya dengan ibunya ya, Mas Andik ya? Iya, mas saya jarang banget. Dan mereka anak Anda juga belum mengerti barangkali ya dengan kondisi Iya. yang dihadapi sekarang. Belum ngerti sama sekali. Oke, baik. Mas Andik, terima kasih. Oke, Mas Farhan, Mas Budi, ini salah satu potret ya. Ada 131 orang yang meninggal dunia. Ada banyak keluarga yang kehilangan. Ada yang kehilangan ibu, kehilangan anak, kehilangan istri. Kalau kita lihat Mas Andik bahkan udah trauma, nggak mau lagi menyaksikan pertandingan. Boleh digunakan mic-nya Mas Budi. Kalau kita lihat ini pelajaran yang berharga ya. Tapi dampaknya luar biasa. Banyak orang yang mungkin nggak akan mau menyaksikan lagi pertandingan sepak bola secara langsung. Kalau Anda melihatnya bagaimana ini, Mas? Ya. Sepak bola ini kan seharusnya menjadi olahraga yang memanusiakan manusia, bukan menjadi olahraga yang mematikan manusia. Karena sejatinya olahraga sepak bola ini mewakili seluruh unsur kehidupan, di mana rasa solidaritas, fair play, fairness, semuanya itu hidup di sepak bola.
tapi tragedi Kanjuruhan ini menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang sudah menjadi perhatian dunia, yang ini menjadi tangisan bukan hanya bagi rakyat Indonesia tapi juga rakyat internasional. Momentum ini harus digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Ini sudah menjadi perhatian dari Presiden Jokowi dan juga seluruh unsur kementerian, apalagi dengan adanya Inpres nomor 3 tahun 2019 yang selama 2 tahun 3 tahun ini belum bisa dieksekusi. Ini momentum, jangan lagi regulasi-regulasi, undang-undang yang dibuat itu menjadi hanya sekedar kosmetik. Ini penting. Yang disampaikan oleh keluarga korban, keinginannya jelas bahwa ke depan menonton sepak bola itu harus aman, harus nyaman, dan harus happy. Artinya semua tim yang dibentuk oleh pemerintah, lalu nanti akan ditindaklanjuti oleh PSSI, oleh PT LIB, dan juga oleh klub, ini harus memberikan sebuah jaminan itu. Roadmap-nya harus kita buat dan kita kawal sama-sama. Nah, berbicara soal roadmap, tadi Kapolri dengan jelas menyebutkan nih ada unsur banyak yang dilanggar sehingga mengakibatkan ada pelanggaran pidana di situ. Mulai dari sertifikasi kelayakan fungsi stadion yang tidak dicukupi, hasil verifikasi yang digunakan tahun 2020 loh, bukan 2022. Apakah itu hal yang lazim terjadi dalam setiap pertandingan? Sebetulnya tidak lazim, karena seharusnya kan sertifikasi kelayakan itu sudah harus dikeluarkan sebelum kompetisi mulai. Karena kan sejatinya sebelum kompetisi mulai itu tim verifikasi dari licensing club itu keliling ke semua klub untuk mengadvokasi, untuk memverifikasi kelayakan dokumen dan kelayakan infrastruktur yang itu diterbitkan dalam managers meeting. Ini layak, ini enggak. Nah, yang juga paling penting tadi tidak ada dibuat roadmap keselamatan, tidak ada penilaian resiko, tidak dibuat loh itu. Padahal ini pertandingan dengan tahu masanya cukup besar, over capacity malahan terjadi di situ. Ini yang mengawasi siapa biasanya sampai ini bisa berjalan tanpa memenuhi kelengkapan-kelengkapan yang seharusnya ada? Bicara soal regulasi, tentunya regulasi PT Liga Indonesia mengenai pertandingan itu yaitu menjadi kewenangannya PT LIB. Lalu ada yang namanya tim licensing yang ini menjadi tim operasional untuk menjalankan pengawasan verifikasi itu. Oke, hasil tim licensing itu diawasi dong ketika ini bertanding, pengawasan nggak jalan berarti ya? Ya, kelihatannya sih itu nggak diterbitkan aja menurut saya udah fatal. Artinya kan berarti tim licensing nggak bekerja dengan baik. Artinya tidak dimonitoring juga oleh PT Liga dan juga LIB. Oke, Om Farhan, ini sebagai mantan manajer nih ya, kan pertandingan-pertandingan sudah sering berlangsung. Ketika ini berarti pengawasan dari licensing PSSI nggak jalan kalau kata Mas Budi tadi. Kalau kita lihat seperti ini fakta ditemukan. Nggak akan bisa jalan. Kenapa? Nggak akan pernah bisa jalan. Artinya setiap pertandingan ini nggak dipenuhi begitu? Kecuali di Kabupaten Gianyar. Kenapa? Karena Bupati Gianyar berani menyerahkan pengelolaan Stadion Kapten Dipta ke klub yang home base-nya di stadion tersebut. Sehingga klub tersebut melakukan upaya-upaya funding sesuai hukum ya, untuk kemudian membangun semua infrastruktur stadion tersebut. Pintu elektronik, penjagaan, semuanya milik klub. Kenapa? Karena investasinya nggak percuma. Bayangkan begini, Anda nyewa rumah saya, sehari doang nyewanya. Tapi udah gitu saya minta Anda untuk pasang CCTV segala macam, mau nggak? Mau lah ya. Sama, tidak ada satupun stadion di Indonesia, kecuali di Gianyar, Bali, yang dikelola oleh klub. Klub hanya bayar sewa. Ketika klub bayar sewa dan harus memenuhi semua standar licensing, dia harus investasi. Mau nggak klub investasi terhadap stadion yang cuma disewa 1 hari? Itu keberatan dari klub ya. Nah, nggak akan ada yang sanggup, Mbak. Nah, tapi permasalahannya siapa yang harus memenuhi itu kalau memang tidak klub nggak mengelola, Pemprov. Maka gini, setiap pemerintah daerah harus berani bikin terobosan seperti Kabupaten Gianyar. Berani menyerahkan pengelolaan klub. Betul, memang harus ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah peraturan untuk pengelolaan barang milik daerah.
dan barang milik negara. Itu ada aturannya. Nah, sebentar sebelum ke sana, ini tadi kan security officer misalnya disebutkan oleh Kapolri karena tidak membuat penilaian resiko. Ini harusnya gimana nih? Ya sama, persis. Ketika kan gini, kita itu sebagai panpel pasti dikasih daftar yang panjang sekali. Dan minimal 3 hari sebelumnya itu ada technical meeting. Itu membahasnya sampai detail loh. Kita sampai bahasnya gini, misalnya nih ya di absen nih. Mana petugas damkar? Ada berapa orang? 1 orang. Enggak, kita butuh 20 orang. Bener enggak kamu ada 20 orang? Maka secara faktual mereka mesti mendatangkan 20 orang tersebut. Atau paling tidak menghadirkan ini loh foto-fotonya, orang-orangnya, identifikasinya betul apa enggak gitu. Itu sampai sedetail itu. Tetapi kenyataannya adalah kita nggak bisa tuh menempatkan tim pemadam kebakaran. Nah sebentar Mas Farhan, ini jadi sangat apa ya namanya, sangat berbahaya dong kalau setiap pertandingan semua itu tidak dipenuhi. Dan tidak ada yang mengawasi pula berarti iya, ini. Jadi artinya pemenuhan yang dilakukan itu hanya pemenuhan administratif. Karena secara kenyataan gini, kalaupun saya klub kaya raya, oke deh saya nyewa sehari. Sehari itu antara 25 sampai 120 juta tergantung stadionnya. Saya pasangin CCTV, gitu ya. Tapi ada beberapa daerah yang kemudian punya perda yang mengatakan perda tersebut tidak boleh melakukan perubahan fisik terhadap stadion. Oke, jadi serba salah juga ya. Iya betul. Nah jadi artinya apa? Saya nggak tahu Kepres percepatan sepak bola Indonesia ini apakah memasukkan nggak secara detail tentang hal itu? Tentang pengelolaan stadion. Betul. Ya? Karena untuk mengalihkan pengelolaan itu perlu jalan birokrasi yang panjang. Nah, artinya begini dong, ini sangat berbahaya sekali dong kalau seperti ini kondisinya setiap pertandingan nggak dipenuhin semua. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab mengawasi ini untuk berjalan sesuai aturan? Nanti dijawab sebentar lagi ya. Kita jeda dulu, Dua Sisi kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Mas Farhan, tadi yang saya tangkap adalah sebenarnya artinya selama ini pertandingan yang berlangsung ini hampir bisa disebut atau hampir bisa dipastikan tidak memenuhi semua kebutuhan keamanan yang harus sesuai SOP, hanya persyaratan administratif saja yang dipenuhi. Iya, kecuali di stadion yang sekarang menjadi stadion prioritas nasional untuk tuan rumah kejuaraan dunia U20. Karena ada turun APBN di situ, per stadion 125 miliar. Oke, ini berbahaya loh kalau begitu Mas Budi, Mas Farhan. Bagaimana berbahayanya pertaruhan resiko seperti ini kan kita nggak tahu bisa muncul di setiap pertandingan kan. Sementara teman-teman panitia pelaksana nggak punya roadmap untuk keamanan, penilaian resiko, keselamatan dan lain-lain. Selama ini terjadi seperti itu berarti? Ya, sebelum saya jawab itu, pertama saya ingin mengapresiasi hasil konferensi pers dari Kapolri yang telah menetapkan 6 tersangka. Dari ditetapkannya 6 tersangka ini akhirnya kan terbuka mana pihak yang bertanggung jawab sehingga proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut ini dapat terurai sampai ke akar masalahnya. Inilah roadmap kilometer 0 untuk melakukan pembenahan. Yang tadi disampaikan Kang Farhan bahwa regulasi-regulasi yang telah dibuat nyata-nyatanya kan dalam implementasinya tidak bisa 100%. Pertanyaannya selanjutnya dari pemilik otoritas olahraga sepak bola ini, apakah akan tetap menggunakan acuan nilai tertinggi atau mau di downgrade menyesuaikan dengan kondisi infrastruktur dan juga segala resources yang ada di Indonesia. Ya, tapi kalau memang mau di downgrade disesuaikan dengan standar yang ada, maka kapasitas harus diturunkan. Mungkin maksimum hanya 50% dari kapasitas. Dari stadion? Iya. Wow. Lah iya dong, kalau enggak dengan begitu bisnisnya gimana? Kan kita tahu kan pertandingan ini dari penonton juga. Masih bisa, ya, sponsor masih bisa, jualan merchandise dari masih bisa. Dari penjualan tiket kan cukup banyak kan? Ya artinya gini, penjualan tiket. Enggak begitulah. Ya saya sih gini deh, sebesar-besarnya untung dari tiket kalau sampai ada nyawa yang hilang,
nggak ada artinya. Tidak sepadan ya. Iya. Nah, memang apa yang saya sampaikan ini akan menyakiti perasaan banyak sekali pendukung sepak bola yang kemudian sering disebut sebagai pemain ke-12. Dan biasanya pelatih dan pemain akan minta datang dong, kita butuh pemain ke-12. Itu kan ikatan emosional yang menjadi ekspresi yang membuat sepak bola itu menjadi olahraga paling digemari di seluruh dunia. Gitu ya. Tetapi kalau kata Mas Budi tadi ini, udah kita ikutin stadion apa adanya deh gitu, maka ya mau nggak mau kapasitas turunkan demi keselamatan. Oke, nggak, pertanyaan saya belum terjawab tadi. Siapa yang harusnya mengawasi semua ini berjalan dengan benar sesuai standar, dijalani begitu? Kalau infrastrukturnya ya pemerintah daerah. Karena satu-satunya stadion yang dimiliki oleh pemerintah pusat hanya GBK. Oke. Nah, yang lain kita nggak bisa ada infrastruktur kayak ini, penilaian resiko, keselamatan segala macam ini. Oh itu klub dan panpel. Nah, diawasi oleh siapa mereka? PSSI langsung. Berarti PSSI di sini nggak menjalankan fungsi pengawasan ini terlaksana dengan benar sesuai SOP dong di sini. Ya kita itu agak susah saya ngomong karena kita mesti lihat data dokumentasinya dulu ya gitu. Tetapi bahwa kemudian dari sini kita bisa belajar banyak. Ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang disampaikan sama Anggi, nah itu mesti dijawab sama PSSI. Iya, kami disclaimer dulu ya, kami juga mencoba mengontak PSSI, malam hari ini juga belum bisa bergabung. Dan juga kebayang sih sibuknya. Iya pasti, kita juga minta informasi dari tim gabungan independen mencari fakta juga. Ya kami pahami juga mereka harus bekerja kan pada malam hari ini. Tapi mungkin kita di sini bisa mendiskusikan nih, sudah jelas nih tadi Pak Kapolri menyebutkan dengan jelas apa permasalahannya. Dari sini bisa mulai dong pengawasan itu berjalan harusnya Mas Budi. Karena kalau kita lihat dihentikannya Liga 1, 2, 3. Tanpa mengurangi respek kita terhadap keluarga korban, mereka yang kehilangan, tapi nggak bisa dinafikan juga bahwa liga ini menjadi industri yang menggerakkan juga perekonomian. Bagaimana ya? Sekarang banyak pertanyaan nih. 3 liga dihentikan, bagaimana nasib pemain, bagaimana official dan lain-lain. Nasib PKL. Nah, bagaimana kalau Anda melihatnya dengan dihentikan liga ini? Tragedi ini pernah terjadi tahun 2015. Ketika PSSI dianggap tidak patuh kepada pemerintah. Dihentikan kan. Bahkan kemudian pemerintah mengambil risiko karena intervensi pemerintah maka sanksi FIFA turun. Dibekukan. Turunnya sih berkali-kali sebetulnya. Penyebabnya berkali-kali lah, mulai dari breakaway league segala macam gitu. Nah pada saat itu semua orang menderita. Terutama pelaku industrinya ya. Yang jualan kaos di stadion, mau itu ori maupun KW, sama-sama menderita. Tukang jualan makanan kecil, PKL, perusahaan transportasi, klub apalagi gitu, pemain sekalipun. Saya bertemu dengan pemain-pemain tidak hanya di Persib waktu itu, tapi juga di beberapa klub-klub lain, mereka juga si pemain ini walaupun masih dapat gaji dari klub-klub yang mampu gitu, mereka gabut ya, sengsara juga, mereka secara mental sangat terganggu. Bahkan kemudian ketika akhirnya dikompensasi dengan adanya Piala Presiden, dan ketika Persib datang ke GBK di final melawan Palembang, Sriwijaya waktu itu, Kapolda Metro Jaya, Pak Tito waktu itu tahun 2015 harus mengerahkan seluruh personilnya untuk mengamankan GBK dari potensi kerusuhan di luar stadion. Sampai ada sekitar 2.000 sampai 3.000 orang ditahan di polsek-polsek. Gitu. Karena berusaha membuat kerusuhan. Jadi memang butuh effort yang sangat besar gitu untuk menangani itu gitu. Bahkan menghentikan liga tahun 2015 pelajaran berharganya ada, tetapi ada juga hal-hal yang gagal kita perbaiki. Misalnya? Menjual tiket melebihi kapasitas. Masih terjadi juga ya? Masih terjadi juga. Nah ini kalau masalah tiket Mas Budi, ini gimana nih, siapa yang harus mengontrol nih? Kan udah jelas kapasitas 38.000 tapi dijual 42.500 bahkan.
Yang bertanggung jawab pasti Panpel. Makanya kan tadi ketua Panpel jadi tersangka. Iya. Itu. Nah, bicara dampak dari dihentikannya Liga dari mulai Liga 1, 2, dan 3. Sebelum kita bicara dampak, kita bicara penyebabnya dulu. Kenapa Liga ini dihentikan? Yang tadinya awalnya diumumkan oleh Pak Mahfud bahwa ini akan dihentikan dulu selama 1 bulan untuk Liga 1 dan 2. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba bergeser keputusannya menjadi Liga 3 dan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Oke, kita setuju kompetisi dihentikan sementara, tapi jangan tanpa batas waktu. Karena ini kan sama saja dengan tidak memberikan sebuah kepastian. Kepastian terhadap pelaku industri ini, kepada klub, kepada pemain, dan semua tadi yang disampaikan oleh Kang Farhan. Ini artinya menunjukkan bukan hanya kepada dalam negeri, tapi juga kepada internasional bahwa mitigasi bencana kita ini kacau. Dalam SK Kepres yang sudah ditandatangani oleh Presiden jelas, itu masa tugasnya hanya 1 bulan. Kok sekarang membuat sebuah keputusan yang melampaui dari hasil kerjanya itu. Ini kan udah overlapping, sehingga bahaya seperti ini. Nah, artinya apa? Kepemimpinan lembaga TGIPF ini artinya kan kurang sense, kurang kesadaran, kurang wawasan tentang kesadaran internasional bahwa yang dibutuhkan itu adalah kepastian hukum dan kepastian waktu. Sepak bola aja itu jelas aturan waktunya, 2 kali 45 menit, tambahan waktu 2 kali 15, lalu kemudian dilanjutkan adu penalti. Aturannya jelas, waktunya jelas, deadline-nya jelas. Harusnya kan paradigma ini digunakan oleh TGIPF dalam melaksanakan itu. Artinya apa? Bahwa ternyata TGIPF pun juga tidak punya konsep yang jelas, mekanisme kerja yang jelas, pola kerja yang jelas. Mungkin saya berusaha mengerti perasaan TGIPF ya, yang rata-rata gitu juga mewakili perasaan banyak orang yang keterlibatan di dunia sepak bolanya nggak kayak kita, Bos. Wajar apabila masyarakat, mungkin termasuk salah satu anggota TGIPF juga mengatakan, udahlah bubarin aja, nggak usah ada sepak bola gitu. Bisa saja, kan ada ya suara-suara seperti itu ya. Suara-suara seperti Tetapi itu. pada kenyataannya sepak bola tidak mungkin bisa dihilangkan dari bumi Indonesia. Karena keterlibatan yang begitu besar, artinya masyarakat juga sangat membutuhkan. Salah seorang sahabat saya tahun 2010 saya ajak nonton stadion, dia ngeliat 40.000 orang memenuhi stadion, dia baru sadar bahwa ternyata stadion dan pertandingan sepak bola sangat penting untuk masyarakat bawah sebagai ruang publik pelampiasan stres. Kalau nggak ada itu, masyarakat kelas bawah yang tidak punya kemewahan seperti kita bisa ngopi di tempat keren, jalan-jalan, healing gitu, itu bisa-bisa akan menimbulkan masalah sosial yang sangat besar. Itu setuju, Kang. Tapi jualan mimpinya tuh jangan ketinggian gitu loh. Ini bicara mau membangun sebuah peradaban sepak bola. Sementara ketinggiannya di mana maksudnya Mas Bud? Ini bicara mau membangun peradaban sepak bola karena tragedi Kanjuruhan. Sementara masa kerjanya dibatasi 1 bulan. Romawi aja membangun peradabannya ribuan tahun. Ini kita mau membangun peradaban sepak bola kok cuma 3 bulan. Ketika ditanya diem, nggak bisa jawab. Bahwa ini kan kayak lingkaran. Pertanyaannya cuma gini aja, mau mulai dari mana? Nah, disinilah keputusan yang sangat penting. Saya sangat berharap Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang sangat menggemari sepak bola, kan pernah mencoba tuh 2015 bikin Kepres percepatan perkembangan sepak bola sampai akhirnya melahirkan Liga Santri dan lain-lain. Tapi pada saat bersamaan juga nggak berhenti sampai di situ. Harus ada terobosan-terobosan baru. Apa misalnya nih masukannya? Kalau saya sih sangat berharap ya bahwa ada sebuah pedoman nasional pengelolaan stadion. Oke. Penting banget itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita harus jeda dulu sejenak. Karena ini juga Indonesia ini kan lagi euforia nih. Udah mulai bangkit sepak bola, kita udah mau jadi tuan rumah. Tiba-tiba dengan kondisi ini bakal gimana nantinya nih. Usai jeda kami akan lanjutkan sesaat lagi. Kita tiba di bagian akhir nih diskusi kita. Saya mau ke
Mas Farhan, ini Indonesia lagi euforia nih, bolanya lagi dibangun segala macam. Kita juga bakal jadi tuan rumah untuk Piala Dunia U20. Ini dampaknya dari ini kita bisa ketebak nih apa yang akan terjadi. Apakah FIFA akan memberikan sanksi atau mencabut ini? Akan sangat sulit bagi FIFA untuk mencabut status tuan rumah. Nggak semudah itu gitu. Nggak yang udah. Dengan peristiwa seperti ini? Walaupun ada peristiwa seperti ini. Karena tidak terjadi di stadion yang sudah diajukan sebagai stadion tuan rumah. Itu salah satu argumennya. Ya, kalau kita lihat beberapa stadion yang sudah disiapkan, dibangun sama Kementerian PUPR, yang anggaran per stadionnya 125 miliar rupiah itu udah bagus banget. Tapi kan ini nggak cuma masalah stadion loh, ini masalah environment juga. Iya, dan juga gini, bagaimana masyarakatnya juga. Supporter kita, kalau dikasih pertandingan internasional, yang mainnya bukan timnas, nggak akan seramai itu. Ikatan emosionalnya nggak akan seramai itu. Bahkan kayak Persib deh, saya paling tahu Persib. Persib itu kelebihan demand untuk tiket paling banyak tuh dari 17 pertandingan home dalam satu musim, itu 5-6 pertandingan. Yang 12 lagi atau 11 lagi sepi. Pertandingan paling ramai pasti pertandingan pembuka, lawan Persija, lawan Arema, lawan Persebaya. Terus lawan yang lagi hot saat itu, misalkan bisa Bayangkara, bisa Bali, sama pertandingan yang menentukan. Udah, selebihnya sepi. Oke, artinya ini nggak akan ada kekhawatiran lah ya untuk status tuan rumahnya Indonesia untuk Piala Dunia. Saya sih tidak akan terlalu khawatir, tapi tetap kita harus waspada dan memitigasi hal tersebut. Jangan anggap remeh maksudnya. Oke, Mas Budi, kalau Anda melihatnya gimana nih nasib sepak bola kita nih dengan kasus ini? Ya, tadi udah disampaikan oleh Kang Farhan. Kalau soal penyelenggaraan host Piala Dunia sepertinya no issue. Apalagi Presiden Jokowi sudah berkorespondensi langsung dengan Presiden FIFA. Ini sekarang yang menjadi isunya adalah bagaimana sikap PSSI yang sebelumnya ditekan netizen bahwa harus bertanggung jawab, mundur, lalu dijawab dengan jangan hubung-hubungkan dengan saya karena tidak ada kaitannya, itu tanggung jawabnya panpel semua. Nah, sikap-sikap seperti ini kan tidak memberikan sebuah empati publik. Bagaimana PSSI sebagai sebuah organisasi sepak bola ini nggak bisa mengentertain supporter, orang yang mencintai sepak bola. Apa susahnya sih setiap hari memberikan perkembangan tentang status apa yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Ini kan semua kan tidak dilakukan secara terbuka sama PSSI. Mereka lebih memilih bergerak dalam diam, bergerak dalam sebuah kesunyian yang selalu menjadi pertanyaan, tanda tanya bagi publik. Kapan, apa sih roadmap-nya PSSI ini untuk menyelesaikan tragedi Kanjuruhan ini, apa yang sudah dilakukan? Contoh kasus begini, Komdis PSSI sudah memberikan sanksi bagi Arema, tapi apakah stop di situ atau enggak? Belum tentu. Kalau kita lihat tragedi Heysel, itu Liverpool itu diasingkan 5 tahun oleh UEFA. Poinnya mungkin duduk bareng-bareng ya, bareng lebih. Yang saya sesalkan kenapa dalam tim TGIPF itu kok nggak ada PSSI-nya, seolah-olah PSSI ini diasingkan, padahal mereka ini adalah sebagai subjek yang nanti akan melaksanakan seluruh rekomendasi itu. Kalau sekarang mereka dikucilkan gimana? Harusnya kan situasi ini harus dimanfaatkan untuk kita memberikan tekanan kepada PSSI untuk berubah menjadi lebih baik, mereformasi dirinya. Baik, terima kasih. Memang susah jadi PSSI, sangat sulit. Karena memang tanggung jawabnya sebagai tanggung jawab dari sebuah olahraga yang sangat berpengaruh pada kehidupan manusia. Oke, baik. Terima kasih, sayang sekali waktu kita terbatas. Mas Farhan terima kasih, Mas Budi terima kasih. Terima kasih Anggi, terima kasih TV One, Mas Budi, thank you. Haryanto juga bergabung bersama kita. Mudah-mudahan segera dapatkan solusi agar peristiwa seperti ini tidak berulang ke depannya dan dunia persepak bolaan kita menjadi lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia tentunya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 Sisi Malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.